Pada tahu pakai kakak lebih hal. Oke, Ulang dah. oke. Oke. Terus masuk kreng. Hahaha, hihihi. Oke, saya Oktaviani Marcella Yoginata. Saya biasa disapa Sela. Oke, perkenalkan nama saya Teresia Milani Andeng, saya biasa disapa Tesin. Saya berasal dari Kabupaten Lembata, salah satu kabupaten di Flores Timur, Kabupaten Kepulauan. Oke. Oke, halo semua, perkenalkan nama saya. Martina Pasrin, biasa disapa Tini. Oke, perkenalkan. Modestus Yosua Tehe, bisa dipanggil Modes, Destro boleh, Des boleh. Saya berasal dari Manggarai NTT. Saya berasal dari Flores Manggarai. Asal saya dari Flores, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Penting sekali ya. Penting dong. Karena UAS itu kan ajang ya untuk menilai apakah dalam satu semester itu kita sudah mendapatkan materi dengan baik atau tidak. Studi di perguruan tinggi, UAS kan ujian akhir semester dan itu sebagai penentu kita kita beralih, kita bisa melangkah lebih lagi. Penting sih. UAS itu kan kayak ujian hidup ya. Kalau kita ujian berarti naik level. Jadi kayak gitu juga ujian, apalagi di perkuliahan berarti bawa kita ke tahap yang lebih tinggi. menurut saya UAS biasa aja sih. Apa? Macam menuangkan pengetahuan dia untuk diimplementasikan dalam bentuk UAS. Pernah banget. Kayak bangga banget ya nyebutnya, tapi emang iya, pernah. Nyontek. Kalau offline sih nggak pernah, tapi kalau online kan itu kan UASnya kita diberi tugas, jadi ya otomatis kita akan mencari jawabannya di sumber-sumber, Gitu dong. Terus? misalnya dari buku atau di internet. Offline itu saya nggak pernah nyontek. Ya, kalau online kan saya rasa semuanya nyontek ya, karena ini kan kerjanya itu dosen hanya mengirimkan, kemudian kita mencari. Nah, otomatis internet di sini kita berlakukan untuk kita mencari jawaban. Nyontek Pernah offline dulu, udah lama banget sih semester 1. Offline guys. Jadi offline itu ya susah kita mau nyontek, kita mau toleh kiri kanan juga. Ya, siapa yang mau lihat kita, siapa yang mau respon kita? Jelas offline lah, kan ada dosennya, ada pengawasnya. Gimana mau bebas ya kan? Kalau online mah gampang. untuk mengacu adrenalin lebih enak offline, Pak. Kalau online kan kita bisa ini ya langsung di Google, tapi kalau offline ada pengawasnya, terus ada juga teman-teman yang dalam tanda kutip bisa nih nanti tiba-tiba nama kita dilaporin. Ya. Bahaya nih. Offline lebih menantang kan, itu kan kita diawasi, otomatis kita tidak bisa menyontek kalau seperti itu. Kalau saya sih biasa, karena begini ya, prinsipnya saya begini. Kalau misalkan dosen memberikan kita kebebasan untuk membuka gadget atau membuka catatan kita, ya itu semacam tidak adil. Kayak kayak dikekang gitu, tidak ada kebebasan. Ya gitu deh, panik kalau nyontek. Panik kalau mau nyontek gitu. Tergantung mata kuliahnya sih. Kalau mata kuliah yang menurut saya mudah, lebih bagus diawasi, gitu kan? Karena nyantai aja. Karena ini bagian dari bagaimana kita menguji kita punya kemampuan kita itu sudah sampai di mana begitu. Kalau menurut saya sih ya begitu ya. Tapi kalau susah pasti tersiksa. Aduh. Enggak. Kan ini online. Kayak kita mau belajar apa kan kita dikasih tugas. Nanti pas
soalnya sudah ada, ya baru kita belajar atau cari jawabannya. Jarang sih, jarang karena UAS kan itu diberi berupa tugas, jadi jawabannya itu ya sudah pasti ada di materi tanpa kita mempelajari materinya terlebih dahulu. Kebanyakan belajarnya pas waktu UAS offline sih. Kalau online gini mah kan kita bisa lihat internet atau apa kan bisa ya kan, buku-buku kayak gitu. Pernah mengulas sedikit. Tergantung, kalau offline tadi bisa ada pilihan nyontek ya, atau enaknya di komunikasi. Kita kan lebih kepada ini ya, soal-soalnya penjabaran pikiran, jadi bisa diimprovisasi lah. Kalau online lebih gampang lagi. Kalau sudah usahain tapi belum tahu juga jawabannya, ya saya akan tanya ke teman yang menurut saya lebih tahu dan lebih bisa gitu. Saya pernah mengalami kewalahan dalam memaknai atau menyederhanakan sebuah soal. Kemudian saya langsung menanyakan kepada dosen. Nah, sebelum saya melangkah ke dosen, saya menanyakan dulu kepada teman saya, kira-kira maksud dari soal tersebut itu apa. Ya. Cari di Google aja. Kalau nggak tahu jawabannya, saya sih lebih banyak nanya teman. Kalau lihat di internet nggak istilahnya nggak bisa ada ide yang muncul di otak, kebiasaannya nanya teman. Oh ya ampun, Teman punya jawaban apa ya ikut teman aja. Gitu. Tidak ada kita tidak bisa mengerjakannya. Apa ya? Kalau saya merasa terganggu itu jika soal-soalnya itu diberikan bersamaan, kemudian deadline-nya juga bersamaan. Jadi saya bingung dan merasa terganggu. Waktu pengerjaannya itu saya harus bagaimanakan? Karena jujur saya juga tidak bisa memanage waktu dalam hal ini. Kalau di kos rame dan teman-teman itu kan biasanya ganggu kalau mereka tidak ada kerjaan atau tidak sedang mengerjakan UAS, tetapi mereka melihat kita itu sedang mengerjakan UAS, ya mereka akan ganggu dan di situ saya akan ya terpengaruh oleh mereka. Jadi ya ikut mereka ngobrol, jadi UAS ini ditunda lagi untuk dikerjakan. Mengganggu ya? Mengganggu lebih ke yang mengganggu lebih ke kayak macam banyak tugas, terus waktu ngerjain banyak kayak ada teman yang ribut gitu, nggak fokus gitu sih. Sebenarnya kalau misalnya ketika kita kan sering ya ketika pelajaran, ketika di kelas itu kita rasanya mengerti apa yang disampaikan oleh dosen gitu. Tetapi ketika UAS materi yang sama diulas lagi dan kita udah lupa gitu. Jadi pentingnya tadi mengulas kembali, belajar kembali gitu. Belum sih, karena itu di awal semester pasti udah tahu gitu jadwal kelas masing-masing gitu. Cuma kalau misalnya dibandingin berat bentrok sama mata kuliah lain, lebih berat bentrok sama kebodohan sendiri sih. Ada banyak. Kayaknya sekarang ini sih di UAS semester ini ada mata kuliah yang deadline-nya sama semua. Sejauh ini sih seingat saya, kalaupun deadline-nya bentrok, tetapi pasti saja ada celahnya kita untuk bisa mengatasi itu. Jadi mungkin kalau tidak salah saya minta dispensasi waktu, dan itu ya dosen masih memberi kelunakan untuk saya. Mau gimana kan udah dikasih ya kerja satu-satu, kerja bergilir aja satu-satu gitu aja. Udah. Oke, baik. Terima kasih, Desi. Udah kan? Ya. Ya udah. Oke, thank you. Hai.
Oke, terima kasih. Sama-sama. Bye-bye. See you semuanya. Bye.